Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Avais ya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya juga akan omon-omon sedikit tentang materi pertemuan saya kedua, pembahasannya tentang dasar-dasar hukum perdata, dasar-dasar hukum wan prestasi, dan dasar-dasar gugatan sederhana ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita tahu ya bahwa di Indonesia ini ada dua ya hukum yang mengatur kehidupan kita ini secara umum ya, yakni hukum perdata dan hukum pidana ya. Hukum pidana tentu membatasi hal-hal yang berkaitan dengan pidana, sedangkan perdata adalah berkaitan dengan hak-hak kepemilikan seseorang atau subjek hukum ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya tentu ya di sini ya bahwa khusus di dalam hukum perdata ya banyak sekali terjadi wan prestasi atau ingkar janji atau tidak sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang per orang atau orang dengan bukan orang per orang, yakni atau badan hukum berupa yayasan, CV atau dan sebagainya ya, yang merupakan subjek hukum ya. Subjek atau objek ya? Bisa jadi subjek atau bisa jadi objek ya. Kalau subjek berarti dia berada dalam posisi pelaku, tapi dia subjek berarti dia adalah misalnya tergugat dan tidak tergugat, seperti itulah ya. Dan dasar-dasar gugatan sederhana ya. Dan kita lihat yang diajarkan kita bahwa dasar-dasar gugatan sederhana itu tentu ya kita harus membaca atau mencontoh gugatan-gugatan sederhana itu ya untuk kepentingan orang per orang atau kepentingan publik ya, seperti class action dan sebagainya. Nah, dasar-dasar gugatan sederhana juga dibatasi ya, bahwa maksimum itu cuma kalau nggak salah saya ini 500 juta, dan juga dibatasi dengan hukum-hukum yang tidak khusus ya, seperti perkara tenaga kerja atau undang-undang yang berhubungan khusus ya, pertanahan ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, untuk sumber hukum dari hukum perdata kita tuh mengacu kepada Kitab Undang-Undang Perdata, Peraturan Republik Mahkamah Agung ya, nomor berapa nih, tunggu, nomor 2 ya, nomor 2 tahun tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ya, dan sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung ya Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 ini ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, demikianlah ya gugatan-gugatan ini. Untuk gugatan sederhana ini bisa kita lakukan ya, baik itu yang berhubungkan dengan perjanjian atau perikatan ya. Dan hal-hal yang penting yang kita ketahui bahwa apabila orang memberi tugasnya paralegal ini tentu hanya sebatas mendampingi ya, atau bisa jadi dia bisa juga di bawah bimbingan advokat untuk advokatnya dikasih kuasa, tapi paralegalnya yang membantu atau mendampingi ke polisi atau ke penyidikan atau bahkan juga ke pengadilan, yang saya baca di berbagai sumber atau literatur ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, nanti kita akan bahas ya tentang peraturan perikatan ya, perjanjian ya, seperti dan lain-lainnya ya. Nah, sebagai akademik aja ya, kita akan bicara apa itu definisi gugatan sederhana ini menurut aturan-aturan yang ada. Yang pertama adalah gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan
untuk perkara ingkar janji. Jadi dia berhubungan dengan perkara ingkar janji aja ya, atau perbuatan melawan hukum. Jadi perkara itu bisa kita gugat. Itu yang pertama adalah wan prestasi, yang kedua tentu adalah P perbuatan melawan hukum, PMH. Penyelesaian dengan gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk perkara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan khususnya atau sengketa hak atas tanah. Jadi nggak bisa, untuk tanah kita nggak bisa melakukan gugatan sederhana ya. Perkara ingkar janji, wan prestasi, merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhi sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi di bawah tangan kalau tidak tertulis tuh. Misalnya melakukan jual beli terhadap suatu barang, dalam perjanjiannya telah menyerahkan sejumlah uang namun belum memberikan barang yang dijanjikan atau diserahkan. Nah itu oke, jadi udah paham ya apa yang dimaksud dengan gugatan sederhana itu ya. Nah, siapa yang bisa mengajukan ini? Siapa yang bisa mengajukan ini? Seluruh subjek hukum, baik orang per orang atau badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu. Oh, berarti nggak boleh banyak orang tadi ya, sorry. Berarti dia hanya satu orang ya, menggugat gugatan tidak. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana, jadi penggugat nih ya, mengajukan gugat tidak lebih dari satu orang kecuali memiliki hukum dan kepentingan yang sama. Jadi boleh, komunitas ternyata boleh. Misalnya ada pencemaran, ada apa di lingkungan kita nih, kita sama-sama karena kita mempunyai kepentingan hukum yang sama, yakni misalnya menyelamatkan ekosistem sungai dan sebagainya atau dan sebagainya ya. Istilah bagi orang ya yang memasukkan gugatan adalah penggugat ya. Nah, nanti hakim akan ngelihat ya. Nah ini yang saya terangkan tadi, apabila misalnya kita dengan saudara ya, kita yang dalam gugatan ini kita kenal ya dengan nama kuasa insidentil ini ya. Kuasa insidentilnya apa ya? Coba kita bacakan ya. Selain advokat ya, paralegal dapat menjadi kuasa insidentil. Jadi selain advokat, paralegal boleh dapat menjadi kuasa insidentil sepanjang memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan pemberi kuasa. Ya, jadi seperti itu. Kalau keluarga tentu ya, di sini nggak dijelasin keluarga inti atau tidak, tetapi di Indonesia ini kan banyak ya, antara anak, ibu, ayah, ponakan, ipar, besan. Nah itu mungkin dianggap saudara keluarga kali ya. Atau hubungan kerja dengan pemberi kuasa. Jadi misalnya saya karyawan sebuah perusahaan, nah itu boleh tuh karena saya ada hubungan kerja dengan perusahaan tersebut ya. Oke, jadi apabila di luar itu bisa nggak? Tentu kalau kita lihat dari materi yang diberikan oleh dosen kita ini tentu tidak bisa ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah cerita singkat tentang gugatan sederhana, dan semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang belajar hukum-hukum sederhana. Adapun kasus-kasusnya, kalau secara kasus tentu dalam hukum itu bersifat filsafatnya dulu ya, atau dasar-dasarnya dulu kita pahami. Sedangkan soal kasus kan soal teknisnya, nanti dia tentu akan bergerak mengikuti hukum-hukum dasar yang ada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.